Halo semuanya. Halo, halo, halo. Bantu ramekan, geng. Bentar ya, gua share ke tele dulu. Kenapa nggak mau nih? Bentar geng ya, bentar. Sorry geng. Hadir bang, hadir. Bentar ya. Ini nggak mau nih live-nya nih. Ya udah. Kapan seminar di Balikpapan bang? Nggak ada rencana seminar di sana ya. Gimana kabar kalian geng? Absen dulu ya, absen dulu. Ini gimana suaranya? Aman ya? Coba absen dulu geng. Absen dulu. Kira-kira gimana suaranya? Aman nggak? Aman bang? Oke, aman bang dah, siap. Ngomong-ngomong gimana kabar kalian geng? Sebelum kita mulai nih. Kita baru saja cuan gila-gilaan ya. Tadi gua cuan lumayan banget nih. Gua baru saja cuan lumayan bareng teman-teman di diskusi ya. Jadi kita ada grup diskusi geng. Kita baru saja cuan gila-gilaan ya. Gimana? Kalian mau kira-kira hari ini gue bahas apa gitu? Kalian mau gue bahas apa hari ini? Komen-komen ya. Broker apa bang? Gue sering banget bahas ya. Kalau broker itu tidak ngaruh untuk tradingan kalian gitu. Alhamdulillah sudah profit bang. Siap. Tadi yang ikutan open posisi bareng gue di area sini, ini ada SND ya. Ini ada area SND. Ini cuannya gila-gilaan, pastinya cuannya gila-gilaan. Nah ini ada area SND. Tadi kita OP daerah sini gitu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri dia running berapa tuh? Dia runningnya kurang lebih 150 pip. Nah kalau sekarang gimana? Dia mau koreksi dulu naik gitu ya. Dia koreksi naik karena dia udah junam cukup jauh gitu ya. Nah dia mau koreksi naik, nanti dia balik lagi drop. Time frame berapa ini bang? Time frame semenit ya, 1 menit gitu ya. Jadi kalau gua itu open posisi biasanya sampai ujung banget gitu ya. Makanya kita tidak ada floating sama sekali gitu. Dimana grup diskusinya ada di Telegram. Jadi kalau kalian mau gabung aja, itu gratis ya, nggak bayar. Dan di situ tiap hari gua share forecast, kita belajar bareng lah di situ. Kita ada Zoom juga. Jadi buat yang mau belajar metode gua, kalian tinggal pelajari dari Zoom pertama sampai Zoom ke-11 kalau nggak salah. Semua sudah ada di sana gitu. OTW gabung gua bang, siap. Strateginya kalau buat scalping saham gimana bang? Sama aja kah bang? Metode ini kalian bisa pakai mau di saham, mau di kripto, mau di forex, dimanapun bisa. Karena sebenarnya secara teknikal itu gitu-gitu aja geng. Nah metode gua ini fokusnya ke apa? Ke SNR, tapi SNR-nya memang beda ya. SNR yang gua ajarkan itu beda banget gitu sama SNR yang pada umumnya di Googlean itu. Jadi SNR-nya beda, akurasinya pasti beda ya. Nah, terus kita pakai parallel channel seperti ini. Karena gua percaya market tuh geraknya di situ-situ aja sebenarnya. Sama kayak sekarang, gold buat ATH. Kenapa gua bisa buat SNR di sini? Nah, itu ada alasannya. Dan kalian bisa lihat sentuh junam gitu ya. Tadi juga gue bilang dia akan turun gitu ya, di grup diskusi gue bilang market sekarang dia harus koreksi dulu turun, dan kalian bisa lihat junam 150 pip. Oke. Nah kalau kalian misalnya emang lu beneran profit bang, nah, kalian mau tahu gue profit berapa kira-kira? BTC atau XAU, ini gold ya, ini gold ya. Run itu nama anak abang, maksudnya gimana? Itu nama gua ya. Bang, untuk narik parallel channel itu seperti apa gitu? Ya bantu tap layar dulu lah. 30k tap layar gua akan bahas cara menarik parallel channel gitu ya. Karena dengan kalian tarik parallel channel aja sebenarnya kalian udah bisa cuan. Jadi nganalisa market tuh nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah pakai FPG lah, nggak usah pakai
apa CHOCH lah. Gak usah yang itu ya, tinggalin aja yang kayak gitu-gitu. Kalian cukup paham market ini bergerak sebenarnya sesuai structure aja. Dia tuh akan bergerak di situ-situ aja gitu. Asal penarikannya benar. Nah, kebanyakan orang ngajarin itu, misal contoh ya. Ada orang ngajarin tarik trendline dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini gitu kan. Tiba-tiba kemana gitu kan. Suka-sukanya gitu kan. Padahal nggak bisa gitu. Namanya kita narik parallel channel atau kita narik trendline itu harus ada pasangannya gitu kan. Makanya dia bisa disebut structure dari market tersebut gitu ya. Contoh kayak gini teman-teman. Nah ini kalian kan bisa lihat nih, naik turun. Nah kenapa ini bisa kita tarik? Ya karena structure-nya itu gitu loh. Nah makanya kalian lihat nih, tadi dia junam, dia kan sentuh SNR kita nih, sentuh, gak berhasil nembus gitu ya. Ini udah gua bahas dari kemarin-kemarin, kalian bisa lihat tuh di Telegram, gua udah share juga SNR-nya. Dia bodinya tidak berhasil nembus, otomatis tren selanjutnya dia akan apa? Sell gitu ya. Makanya tadi kita fokus cari sell di daerah mana? Di daerah SNR ini gitu ya. Ini time frame berapa? Ini 4 jam by the way. Nah setelah itu apa? Kalian bener lihat kan dia langsung junam 150 pip. Oke. Nah tapi kalian bisa lihat kalau penarikan parallel channel kalian bener nih, kalian tarik set, kalian tarik ya, dan kalian bisa lihat dia sentuh, sekarang dia balik lagi koreksi naik. Jadi parallel channel aja kalau kalian paham cara penarikannya, pasangan-pasangannya, ini aja udah bisa jadi batasan gitu loh. Jadi nggak perlu tuh, oh ini belum ada ini, itu terlalu ribet gitu. Makanya orang-orang begitu nggak pernah cuan gitu ya. Bang belum 30k tap-tap layar. Ya makanya tap-tap layar dulu 30k. Nanti gua bahas gimana sih cara menentukan market structure ini yang bener, yang simple, yang profitable gitu ya. Bantu dulu. Bang Ran makin ganteng aja wah. Kalau itu pasti ya. Nah ini modal $450 jadi 8k dolar sekali trade. Mahal Bang Ran. Ya. Hari ini by the way gue baru cuan sekitar 8.500 ya. Modal gue tuh nggak banyak-banyak. Jadi kalau kalian mau lihat nanti gue share. Ini modal gua itu 450 dan sekarang masih ada satu layer lagi running gitu ya. Ini modalnya berapa? $450. Profitnya berapa? Sekitar 8.500. Kalian bayangin. Cukup pakai ini doang, nggak usah ribet-ribet. Teman-teman di grup gimana bang? Pada cuan juga gitu ya. Karena nganalisa tuh nggak usah ribet-ribet geng. Kalau kalian nggak analisa ribet-ribet, kalian nggak akan pernah cuan. Percaya sama gua. Karena keputusan yang kalian akan ambil itu terlalu ribet gitu loh. Oke. Nanti gue akan bahas tentang ini ya. Yang penting 30k tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Bentar. Di grup bayar nggak bang? Nggak ada bayar-bayar sama gue. Tidak ada bayar-bayar. Bahkan gue yang sering kasih-kasih giveaway sama member gitu ya. Nggak ada di Bang Ran tuh bayar-bayar gitu ya. Kita cuan udah banyak ngapain bayar-bayar gitu ya. Di sini tujuan gue live gue cuma pingin gitu ya. Gue cuma pingin kasih tahu trading itu seperti apa, yang bener itu seperti apa. Kalau kalian benar-benar mau belajar, ayo monggo kalian belajar. Gue kasih tahu cara yang bener seperti apa. Oke? Jadi tidak ada istilah lagi, bang, gue bingung, gue lost ikut signal. Ya kan? Siapa suruh ikut signal gitu kan? Gue tidak akan ajarin ikut-ikut signal seperti itu. Karena kalian gak akan bisa grow, percaya sama gue. Oke, nanti gue akan bahas semua ini. Yang penting sudah 30k tap-tap layar ya. Oke, kali ini gue akan bahas cara menentukan parallel channel gitu kan. Kalian siap mendengarkan edukasi ini anak-anak? Komen dulu. Kalau siap komen dulu. Ya ini gold nih, Komen dulu kalau siap, komen gitu kan. Siap. Siap kan? Kalau siap komen dulu guys. Siap aku. Di sini kita nggak usah terlalu serius ya, tapi gue akan ajarin yang bener tuh seperti apa. Oke, siap kan? Pada banyak yang komen siap katanya. Oke, gue akan bahas dulu parallel channel. Tapi sebelum gue bahas, kalian harus ngerti dulu fungsi parallel channel pakai bahasa bayi gitu. Pakai bahasa simpel lah. Kalian nggak usah belajar itu pakai bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris aja nggak bener gitu. Bahasa Inggris. Jadi gue akan ajarin yang bener tuh seperti apa gitu ya.
Nah, pertama kalian harus tahu apa sih arti market structure gitu ya. Market structure itu artinya apa? Itu artinya struktur dari market. Nah, kalian harus tahu market ini tidak bergerak suka-sukanya gitu ya. Market ini bergerak ada alasannya, geng. Nah, mereka bergerak itu kalau kalian perhatikan ini ya. Ini time frame berapa, Bang? Ini time frame 4 jam. Kalian perhatikan baik-baik, gue jelasin yang benar dan simple ya. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini kan dia sudah sempat naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kan seperti itu. Kalian harus tahu, namanya di market ini ada yang namanya structure besar sama structure kecil. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu, market structure besar itu seperti apa, Bang? Structure besar itu artinya seperti ini, geng. Kalau misalnya kalian lihat dari skala jauh seperti ini, kan kelihatan jelas dia sudah sempat naik dan turunnya kurang lebih hampir setengah dari kenaikannya. Dan dia naik lagi. Nah, dalam perjalanan dia turun, dia sempat membuat turun, naik, naik. Nah, ini disebut structure kecil. Oke, kalian harus paham itu dulu. Nah, apa hubungannya dengan parallel channel? Apa hubungannya dengan trend line? Sebenarnya kalian bisa pakai yang namanya trend line, bisa. Kalian juga bisa pakai yang namanya parallel channel. Tapi gue rekomendasi itu kalian pakai yang namanya parallel channel. Kenapa? Karena parallel channel itu kalau kalian tarik dari titik terendahnya, itu harus bertemu dengan titik terendah selanjutnya. Nah, seperti ini. Kalian harus tarik seperti ini. Dia akan berhubungan nantinya. Tapi kalau kalian cuma menggunakan trend line seperti ini, kalian cuma pakai satu, kalian nggak tahu batasan atasnya. Gitu loh. Nah, makanya gue lebih rekomendasi apa? Parallel channel. Karena dengan kalian tarik parallel channel, kalian tarik ketinggian selanjutnya. Ntar gue hidupin magnetnya dulu. Nah, seperti ini. Kalian sudah tahu batasan-batasannya dia. Makanya dengan kita pakai seperti ini, kita jadi tahu tren hari ini itu apa sih sebenarnya. Nah, cara baca trennya seperti apa? Cuma melihat parallel channel, Bang. Simple. Kalau dia sudah menembus garis tengah, berarti dia kemana, adik-adik? Dia akan lanjut. Lanjutnya kemana? Dia akan nge-buy gitu ya. Dia akan nge-buy. Tapi setelah dia close biasanya, yang close itu harus bodinya ya. Dia close, dia harus balik dulu, koreksi menyentuh ini, dan dia lanjut untuk fly gitu ya. Nah, harapan kita dia kemana? Ke sini, ke garis ini. Tapi ini sebenarnya kalian bisa kombinasikan dengan yang namanya SNR yang nanti gua akan bahas tentang ini. Oke. Kalau dia gua bahas, makanya tadi kita di grup kita cuannya lumayan ya. Kita cuannya kalau gua pribadi cuannya 8.500. Lumayan banget gitu ya. Cuma mengandalkan apa? Ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat secara tren skala besarnya dia masih nge-buy. Tren skala besarnya dia nge-buy nih. Tren skala besarnya, oke? Tapi karena di sini ada SNR, jadi otomatis dia harus kita lihat dulu. Ini sekarang beneran masih nge-buy atau dia akan koreksi dulu. Nah, dari mana kita dapat keputusan itu? Dari candle 4 jam ini. Tadi kan ini belum terjadi nih. Nah, di sini tadi close-nya itu di bawah dari SNR. Otomatis apa? Dia akan turun. Turunnya kemana? Ke sini dulu. Nah, makanya tadi kan gue bilang kita ambil sell. Buat teman-teman yang di grup diskusi tahu ya. Kita ambil sell, targetnya sampai mana? Sampai tengah ini. Kenapa seperti itu, Bang? Ya memang seperti itu. Nah, setelah itu gimana? Kita ambil sell, caranya gimana? Kita masuk time frame lebih kecil. Kita masuk time frame lebih kecil, kalian bisa lihat dari 30 menit. Untuk apa? Tarik trennya lagi. Kenapa seperti itu? Karena dengan kalian tarik, kalian nanti akan menemukan zone terbarunya, guys. Nah, caranya itu seperti apa? Kayak gini. Kalian bisa lihat zigzag terdekatnya. Nah, maksudnya seperti apa, Bang? Misal, contohnya yang tadi ya, ini kan belum terjadi ya. Ini kan belum terjadi. Nih, gua potong dulu ya. Nah, di sinilah. Ini kan belum terjadi tadi ya. Di sini kan kalian bisa lihat nih. Di sini kan kalian bisa lihat. Di SNR dia tidak berhasil menembus di time frame 4 jamnya, oke? Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dia juga sudah nge-break nih. Dia udah nge-break nih kan. Naik, turun. Nah, kalau kalian tarik dari bawah, itu harus berhubungan sama yang bawah. Ketinggiannya di mana, Bang? Di atas. Ini juga kalian bisa clone nih. Nah, makanya kenapa dia bisa berbalik. Karena apa? Karena bodinya tidak berhasil nembus garis ini, teman-teman. Oke, makanya selanjutnya
dari SNR yang tidak berhasil ditembus sama trendline yang di time frame lebih kecil juga tidak berhasil ditembus, itu confirm gitu ya. Jadi otomatis sama. Oh, trennya benar-benar dia mau koreksi dulu untuk turun. Harapannya sampai mana? Harapannya sampai sini. Nah, setelah itu apakah kita langsung OP? Tidak. Open posisi itu gue selalu bilang ya, open posisi itu kalian cari di area SND. SND itu seperti apa, Bang? Gue selalu bilang SND yang gue bahas itu bukan SND yang di YouTube gitu ya. SND di YouTube tuh terlalu ribet gitu. Drop base drop, 2 candle itu ribet banget. Kalian cukup perhatikan satu warna berbeda, itu disebut SND. Maksudnya apa, Bang? Kayak gini ya. Nah, setelah kalian tahu, oh, dia sudah break nih. Dengan dia sudah break seperti ini, kita tinggal lihat apakah ada area SND di daerah sana. Nah, kalian bisa lihat, dia kan sudah break nih. Nah, kan sudah break nih kan. Di break. Di sini ada nggak warna yang berbeda? Satu aja. Merah, hijau, merah. Nah, ini bisa dikatakan SND gak, Bang? Bisa, sama kayak gini. Merah, hijau, merah. Ini bisa dikatakan area SND. Nah, area SND itu gue selalu bilang, SND itu kalian cukup lihat warna berbeda aja. Misalnya kayak gini kan, merah, hijau, merah. Nah, kalian bisa jaga di sana, di daerah sini. Nah, tapi kan di sini ada juga, Bang. Di sini ada, ya, bentar ya. Di sini ada, terus di sini juga ada. Ini kita pilih yang mana gitu kan? Pilih yang atas atau yang bawah gitu kan? Apa tebak-tebakan bom manggis gitu kan? Enggak, kalian cari yang berdekatan dengan SNR. Bisa di sini atau di sini. Nah, tapi gue tidak mau kita open posisi itu gambling seperti itu. Makanya gue selalu bilang, kalau kita open posisi pasti floatingnya kecil. Kenapa? Karena kita gabungkan lagi time frame kecilnya. Nah, by the way, ini time frame 5 menit ya untuk lihat SND-nya. Ini time frame 5 menit. Setelah kita tahu, oh di 5 menit ini ada area SND. Tadi konfirmasinya sell. Di time frame besar konfirmasi sell. Berarti kita cari SND sell. SND sell itu apa? Merah, hijau, merah. Oke, sesimpel itu aja. Baru kalian masuk ke area 1 menit dan kalian bisa tunggu dia masuk daerah sini. Kalian bisa tunggu dia masuk daerah-daerah yang tadi kita blok ini sampai memunculkan area SND. Warna apa? Merah, hijau, merah. Jadi harapannya seperti ini. Naik, baru turun. Tadi udah gue bahas itu di grup diskusi ya. Dan kalian bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya. Bentar. Tuh, kalian bisa lihat. Ini time frame berapa? Ini time frame 1 menit. Nah, pada saat dia sudah masuk ke area sini, ini kalian perhatikan ya. Ini cara belajar yang benar tuh seperti ini ya. Pada saat dia masuk ke daerah sini, dia ada SND gak, Bang? Ada, tapi SND-nya itu SND buy. Warna hijau, merah, hijau. Jadi kalian jangan open posisi dulu. Kalian tinggal tunggu dia buat di daerah area blok kita, area SND sell. Di mana ini? Merah, hijau, merah. Nah, makanya kalian bisa tadi open posisi di daerah sini. Makanya gua tadi juga open posisi di daerah sini. Apa open posisi kita? Sell gitu ya. Makanya tadi gua open posisi apa? Sell di sini. Dan kalian bisa lihat endingnya apa? Tuh. Langsung junam ya. Dan kalian bisa lihat gue profit berapa. Modalnya berapa? Modalnya nggak banyak, $450 doang. Floating nggak ada floating sama sekali. Karena gue opennya di sini. Nih kalian bisa lihat ya. Tidak ada floating sama sekali. Ini kan, jadi kan kalian bisa lihat nih, merah, hijau, merah. Opennya kapan, Bang? Setelah ini. Setelah ini ya. Ntar gue blok dulu biar kalian nggak bingung. Nih ya. Nah setelah ini. Nih hijau merah merah hijau merah ini ya. Setelah merah ini nih, nah kelihatan nggak nih? Baru kita open posisi sell gitu ya. Nah gue udah pernah bahas juga kalau misalnya gemuk seperti ini kalian bisa ambil dari sini ya. Nah ini udah gue bahas tuh di grup. Kalian bisa ambil di daerah sini. Makanya setelah itu dia junam. Kalian bisa lihat junamnya berapa pip? 150 pip. Kalau nggak percaya kalian bisa lihat, nanti gue share profit gue berapa. Nanti gue share juga withdrawannya masuk seperti apa. Oke? Jadi di sini gua mau ajarin cara trading yang benar. Nah, kalau seperti ini apakah kita gambling? Tidak. Apakah kata orang? Tidak juga gitu ya. Semua ada alasannya gitu loh. Open posisi itu nggak boleh, oh kata orang, kata influencer ini buat apa gitu loh. Trading itu sama kayak kalian tuh berbisnis gitu loh. Kalian harus tahu apa alasan kalian itu ambil keputusan itu gitu. Kalau kalian nggak tahu alasannya, percaya sama gua, tradingan kalian tuh nggak panjang. Nah, TP-nya di mana, Bang? TP-nya itu kalian cukup buat di garis
trendline H4-nya tadi. Nah, kalau kalian perhatikan H4-nya, kalian masuk lagi 4 jamnya nih. Nah, di sini kan dia sudah sentuh nih. Dia sudah sentuh. Di sini kalian udah bisa TP. Makanya tadi gua TP kan. Gua TP di 8.500. Oke. Gua udah TP. Sekarang gimana, Bang? Kalau mau masuk lagi boleh nggak? Boleh aja. Kalau kalian mau scalpingan. Scalpingannya di daerah mana? Di daerah sini. Kalau di daerah tadi di garis trendline ini ada area SND. Oh, ternyata tidak ada area SND. Jadi kalian jangan masuk. Tapi kalau tadi misalnya dia sudah sentuh dan dia buat SND di daerah sini, kalian bisa open posisi nge-buy untuk ambil tipis-tipis. Tapi tidak disarankan itu sebenarnya. Karena kalau trading itu harus follow the trend. Jangan lawan market itu gitu loh. Paham nggak maksud gua? Gimana teman-teman? Kira-kira kalian paham nggak? Kalau paham komen dulu. Kalau paham komen. Paham abangku gitu ya. Gimana? Paham nggak? Teman-teman komen ya. Kalian udah bisa lihat ya. Sekarang Bang Ran live rame lagi guys. Di sini gue akan edukasi yang benar ya. Gue akan edukasi biar kalian tuh tidak lagi ditipu-tipu oknum-oknum gitu ya. Komen dulu. Kalian mau gue bahas apa gitu ya. Komen. Bang, gue mau lu bahas ini gitu ya. Komen dulu. Komen. Ilmu lagi bang. Siap. Pokoknya kalian kalau mau belajar, kalian belajar bareng. Di sini gua tidak akan pungut biaya 1.000 pun. Bahkan gua yang sering kasih giveaway. Kenapa? Karena gua mau kasih tunjuk gini ya. Kalau kalian itu kalian itu udah cuan di market, ngapain kalian suruh bayar orang itu gitu loh. Kalau emang duit kalian banyak, ngapain kalian suruh bayar gitu loh. Ya kalian cari uangnya dari market gitu loh. Logika aja gitu loh. Nah terus kenapa lu live seperti ini bang? Karena gue pingin edukasi kalian gitu loh. Gue pingin biar orang-orang di TikTok ini tidak lagi ketipu-tipu orang-orang begitu gitu loh. Paham gak maksud gue? Bang, ada recordingnya gak bang? Ada. Gue udah sempet zoom sama teman-teman yang lain gitu ya. Follower-follower yang lain itu kita sudah zoom. Dari zoom pertama sekarang udah zoom ke 12 kalau gak salah. Zoomnya udah ke 12 gitu. Jadi kalian tinggal tontonin zoom pertama itu sudah gue jelasin dari apa itu trading, mindset trading seperti apa, psikologinya seperti apa, cara analisa seperti apa. Jadi kita tidak asal-asalan gitu ya. Lihatnya di mana bang? Ada di grup diskusi ada. Kalian tinggal gabung aja di sana dan gratis, nggak usah bayar-bayar gitu ya. Gue nggak akan minta duit kalian. Mending duit kalian pakai untuk kalian sendiri gitu ya. Nah kalian pingin gue bahas apa lagi? Bahas full margin bang, itu gak perlu dibahas ya. Karena secara logika aja. Kalau ada orang yang ngajarin kalian full margin sorry ya. Pleset gitu. Kalau ada orang yang ngajarin itu, kalian gak usah dengerin gitu ya. Kenapa? Walaupun dia bilang, oh ini cash management dan sebagainya. Tidak. Itu sebenarnya dia lagi ngajarin kalian berjudi. Dia lagi ngajarin kalian gimana caranya overload. Gimana caranya hidup kalian jadi hancur. Percaya sama gua. Jadi kalau kalian trading itu jangan ngelihat orangnya gitu ya. Itu nggak penting gitu ya. Kalian lihat aja kondisi kalian. Kalau sekiranya kalian nggak punya dana yang kalian bisa buang-buang seperti itu, belajar yang benar. Oke? Gua ajarin cara yang benar. Gua tidak akan ajarin kalian full margin, nggak perlu. Oke? Jadi kalian kalau mau lihat orang itu benar-benar bisa trading apa enggak, dia tidak akan ngajarin orang itu menjadi edik. Lu tahu edik enggak? Edik itu artinya kalian diajarin gimana caranya biar ketergantungan sama market. Gimana caranya biar kalian overload. Biar apa? Biar dia kaya gitu loh. Nah gue gak akan ajarin seperti itu. Karena kalau mau kaya dari penderitaan orang lain itu mudah banget. Tapi hati gue gak seperti itu. Gue gak pingin. Gue lebih pingin kita sama-sama belajar, kita tahu alasannya, mau profit, mau loss, kita tahu alasannya. Dan tidak ada orang yang ditipu di sini. Oke? Gue selalu bilang juga, di market ini nggak semua orang cocok gitu. Jadi kalau misalnya kalian bang, gue nggak percaya sama trading, gak usah ikutan gitu loh. Tidak ada yang paksa kalian gitu. Tapi kenapa lu live bang? Karena gue lihat banyak orang live sekarang tuh amburadul gitu ya, asal-asalan gitu, ngajarin orang asal-asalan. Nanti kalau ditanya, kenapa ini alasannya? Nggak tahu gitu loh. Pas loss baru end live gitu. Kalau gue tuh nggak suka yang begitu. Kita live tuh harus jelas, alasannya tuh harus jelas. Kayak tadi kita open posisi di sini. Alasannya apa? Area SND, trendline-nya tidak berhasil ditembus dan SNR-nya tidak berhasil ditembus, konfirmasinya jelas.
Kalaupun kita open posisi dan terjadi loss, alasannya jelas. Jadi kita bisa ulangi lagi. Percaya sama gua, apapun yang kalian lakukan secara konsisten, hasilnya pasti konsisten. Tapi kalau kalian ikutin orang yang hasilnya aja nggak tahu konsisten atau enggak, kalian nggak akan bisa hasilin konsisten gitu. Paham nggak gitu ya? Kalian perhatikan aja di luar sana, banyak yang live tuh. Ayo OP, bye. Udah MC baru, and live. Karena tidak ada tanggung jawab di dirinya, geng. Nah, gue nggak mau yang begitu. Gue lebih pingin kita teredukasi, jangan sampai ketipu-tipu gitu loh. Paham? Udah profit berapa, Bang? Waduh. Oke, kalian pingin gua bahas apa? Komen dulu, komen. Bantu tap layar. Kalian pingin gua bahas apa? Biar gua bahas lagi. Biar kalian tahu market ini kemana, alasannya apa gua bahas gitu ya. Jadi bukan kata ini gitu ya. Kata Bang Ran, nggak perlu kata gua. Kalian harus tahu alasan jelasnya. Oh, karena trend line-nya seperti ini. Oh, karena di sini ada SNR. Oh, karena di sini ada SND. Oh, time frame kecilnya seperti ini. Seperti itu. Trading tuh harus jelas. Sama juga misalnya ada yang tanya, "Bang, lot gua itu berapa?" Ngapain tanya gua? Lot itu muncul setelah tahu resiko. Jadi misal modal kalian 1 juta. Nah, setelah kalian tahu, oh modal gua nih 1 juta, Bang. Nah, kalian harus tahu resiko kalian berapa. Setelah kalian tahu, oh resiko gua sekali trade misalnya 100.000, Bang. Ya udah. Dari 100.000 itu kira-kira SL-nya berapa gitu loh. Jadi jangan tanya gua lotnya gitu loh. Lot itu tidak ditentukan oleh mentornya. Kalau ada mentor yang menentukan lot, percaya sama gua. Itu ada hal yang dia incer dari kalian. Oke? Paham nggak maksudnya? Coba di marketnya, Bang. Oke. Bentar, Bang, gua nyangkut apa nih? Bang, gua nyangkut buy di pucuk tolong, ya kan? Tahu nggak alasan buy-nya apa tadi? Kalau non floating kan kasihan kalian. Duit kalian kegerus, guys. Ini ada yang nanya nih, ada yang komen ya. Pagi-pagi dia dapat $8.000. Ya tadi pagi bukan tadi pagi ya, tadi agak siang lah ya. Tadi siang kita profit di sini dan gua running profit itu sekitar 8.000. Nanti gua share profit beserta withdrawnya. Oke, gua share kok biar kalian bener-bener bisa lihat gitu. Jadi gua nggak suka ngomong tuh bual-bual gitu. Kita kalau belajar tuh harus jelas gitu. Alasannya harus jelas gitu ya. Kalian mau gua bahas apa lagi? Coba komen dulu. Kalian mau gua bahas apa lagi? Komen dulu. Nih gua bahas tentang broker ya. Gua selalu bilang, kalian tuh nggak usah broker. Broker tuh perantara aja. Gue selalu bilang nggak usah, oh bang broker ini pak, nggak ada broker yang paling bagus tuh, nggak ada. Yang bagus tuh Tuhan aja gitu. Kalau ada orang yang bilang broker ini paling bagus, itu berarti apa? Berarti dia, kan kalian tahu sendiri artinya apa gitu loh. Nggak ada di dunia ini yang paling bagus tuh, nggak ada gitu loh. Oke, semua itu ada plus minusnya, seperti pasangan hidup juga begitu. Jadi kalau ada orang terlalu wah ini bagus, udah tinggalin aja, tuh nggak bener tuh. Kita tuh kalau ngomong harus transparan aja, bisa enggak gitu loh, bagus enggak gitu loh, nggak usah pro begitu gitu kan. Jadi kalau kalian belajar sama gue akan barbar aja gitu, gue nggak peduli gitu ya, gue nggak peduli karena gue tidak dibayar siapapun di sini gitu ya, cuan gue udah lumayan gitu. Bahas cewek emang. Oke. Ini ada yang nanya, bang bahas Fibonacci. Gua nggak pakai Fibonacci ya. Gua cuma pakai yang namanya parallel channel. Gua pakai yang namanya SNR. Gua pakai yang namanya SND dan multiple time frame. Udah, sesimpel itu aja. Kalian bisa tanya, ini yang komen-komen ini banyak nih teman-teman di grup diskusi. Kalian tanya aja. Coba tanya gimana metode gua, simple tidak gitu ya. Coba tanya aja. Coba teman-teman yang di grup diskusi coba komen, simpel nggak metode ini? Coba. Karena gue ngajarinnya pakai bahasa bayi gitu ya. Anak bayi aja ngerti gitu ya. Tuh simpel dan paham tuh. Tanya aja mereka, gue nggak ada ambil duit 1.000 pun gitu ya. Makanya gue bingung juga kalau ada orang yang jual signal bayarnya 100.000, itu 100.000 aja dia ambil gitu kan. Tapi dia bilang profitable gitu, logika aja gitu. Kalau dia profitable dia nggak akan minta 100.000, murah banget itu. Oke?
Jadi gua akan ajarin cara trading yang benar. Siap nggak? Kalau siap komen dulu. Siap abang dah gitu. Kalian mau gua bahas apa? Komen. Dan kalian siap nggak kira-kira? Siap bang. siap ketua. Oke, karena banyak yang komen siap-siap, gua akan bahas lagi. Sekarang gua akan bahas tentang market dulu ya, dan sembari gua jelasin parallel channel itu seakurat apa sih? Asik gitu kan. Seakurat apa sih gitu ya. Oke. Yang pertama gua bahas dulu tentang penarikan parallel channel. Tadi kan udah gua bahas ya. Parallel channel itu kalian gak boleh loncat-loncat. Contoh begini. Ini kan dia turun, naik, turun. Gak boleh kalian kalau narik misalnya dari sini langsung ke sini itu gak boleh. Kenapa? Karena dia ada strukturnya. Gitu ya. Nah, dari mana kita tahu structure seperti ini, Bang? Kalian harus lihat dulu titik tertingginya, titik terendahnya. Ini udah gua kasih tahu ya. Jadi kalian tinggal lihat aja tuh di zoom-nya. Lebih detailnya. Ini ada beberapa karakter candle yang kalian harus perhatikan gitu ya. Udah gua bahas dan itu nggak ribet kok, simple banget. Kalian cukup lihat warnanya aja. Oh, warna ini udah muncul berapa? Oh, udah muncul segini. Ya udah, kalian bisa jadikan itu titik terendahnya. Sama. Oh, dia udah muncul warna hijau berapa? Udah, itu menjadi titik tertingginya. Udah gua bahas itu di grup. Jadi kalian tinggal lihat di sana, kalian pelajari, kalian tonton baik-baik. Oke, gratis, nggak usah bayar. Oke, setelah itu kalian bisa lihat ini titik tertinggi, ini titik terendah, ini titik tertinggi. Kalau seperti itu berarti gimana, Bang? Kalian tinggal tarik. Kalau menggunakan parallel channel, kalian harus punya pasangan gitu ya. Harus punya pasangan. Market aja pingin kalian tuh punya pasangan gitu. Kalau kalian sekarang masih jomblo tuh rada-rada gitu. Nggak ya, bercanda geng. Bercanda. Jadi kalau kalian narik itu dari titik tertinggi ini ke titik tertinggi selanjutnya gitu ya. Nah, tarik tuh. Kalian tarik panjang gitu ya. Tarik panjang terus kasihan jomblo. Nggak, bercanda. Habis itu ke titik terendah selanjutnya gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk kalian tahu batas-batasannya. Kalian nanti bisa clone. Misal kayak gini, Bang, dia lebih gimana? Kalian tinggal clone aja. Kalian bisa clone seperti ini. Tuh. Makanya kalian lihat nih, sentuh karena dia close-nya di atas, dia naik. Gitu ya. Nanti kalian tinggal clone aja. Clone itu apa, Bang? Gandakan. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu gandakan, udah gue nggak ngerti lagi. Jadi kalian tinggal clone aja gitu ya. Clone lagi. Nah, clone terus clone dan dia akan menemukan. Kalian lihat nih, seakurat apa sih parallel channel. Nih kalian lihat ya. Ya. Ini gue ajarin cara trading yang benar tuh seperti apa nih. Dia lihat ya. Dia sentuh ya. Ini kalian tinggal rapikan aja ya. Sorry nih, gue belum bisa rapikan ya. Nah, ya. Kalian lihat nih, sentuh karena dia close bodinya itu di bawah, dia apa selanjutnya? Dia akan apa? Dia akan turun. Nanti gue bahas lagi lebih detail tentang itu. Oke, yang penting kalian ngerti aja. Kalau misalnya tidak ada structure baru, kalian bisa pakai structure sebelumnya. Tapi kalau dia sudah memunculkan structure baru sama seperti ini, dia kan naik nih, naik, turun, ada structure baru. Kalian pakai yang baru, gitu loh. Kalian tinggal tarik aja, titik terendah ke titik tertinggi, ke titik terendah, kalian tinggal tarik. Ya udah, kalian akan bertemu. Nih, kalian lihat ya, yang tadi gua bahas juga. Kan udah gua bilang, dia sempat koreksi karena apa? Karena di sini bodinya tidak berhasil menembus SNR. Batasnya sampai mana? Sampai trendline. Nah, dia sudah sentuh trendline, dia kemana? Dia naik lagi, geng. Kalau nanti body ini nembus di atas trendline dan close-nya juga di atas SNR, berarti nanti kita fokusnya apa? Nge-buy. Jadi kalau trading itu harus jelas. Jangan kata orang, dia udah ketinggian. Enggak, cara berpikir aja. Cara berpikirnya aja itu terlalu kerendahan gitu ya. Jadi kalau market itu tinggal ikuti. Kalau dia bilang, oh sekarang dia mau nge-buy nih, Bang. Ya udah, kalian ikuti. Oh, dia nge-buy nih. Oke? Tinggal ikutin nge-buy. Tapi jangan langsung nge-buy. Kalau mau yang akurat, kalian tinggal tunggu H4 ini close. Kalau mau yang akurat banget. Tapi apakah harus nunggu sampai H4, Bang? Enggak juga. Kalian bisa pakai patokan 30 menit juga bisa. Kalau 30 menitnya sudah close, seperti ini ya. Ini kan sudah kena nih. Dan kebetulan tidak berhasil nembus trendline ini ya. 30 menitnya close di atas dari trendline. Berarti kita fokus nge-buy. Di daerah sini kalian tinggal tunggu
atau cari area SND. Di M5 ada nggak? Oh, di M5 ada nih. Nah, nih. Di M1-nya ada nggak? Ah, itu ada SND. Jadi sebenarnya tadi kalian udah bisa open posisi di daerah mana? Di daerah sini. Udah seperti itu. Apalagi kalau H4-nya ini close di atas, sudah bisa kalian tinggal kejar aja. Nanti tinggal tunggu di M5 ada SND apa enggak. M1-nya ada SND apa enggak. Kalau ada, udah kalian tinggal ikuti mau market. Makanya dari kemarin, dari market ini di bawah, gue udah bilang market ini akan terus nge-buy. Di grup-grup lain udah pada nge-sell. Kenapa? Karena dia nggak tahu arah trennya apa gitu loh. Padahal kunci utama di trading itu apa? Paham tren gitu ya. Tren itu adalah teman di market gitu. Nih, ya udah berarti gimana bang? Ya udah nge-buy terus. Sampai kapan? Ya udah sampai dia. Paham nggak maksudnya? Paham nggak teman-teman? Paham nggak anak-anak gitu ya? Ulang bang, ulang. Waduh, dari tadi gue udah jelasin gitu ya. Gimana? Kira-kira paham nggak gitu ya? Komen dulu. Paham pak. Seru nggak kira-kira edukasi seperti ini? Seru kan? Karena dengan kalian paham edukasinya, kalian tuh pasti bisa grow di market. Karena kalian tahu alasannya. Bukan kata orang lagi, bukan kata ini, bukan. Jangan, trading tuh nggak bisa kata ini. Kalian nggak akan bisa grow di market. Percaya sama gue. Kalau mau grow di market, harus kalian yang menentukan. Kalian yang eksekusi gitu loh. Jangan kata orang gitu loh. Paham? Oke. Kalau menentukan SND itu simpel. Gue selalu bilang SND itu cukup cari warna apa anak-anak. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau SND buy itu cukup cari warna apa? Coba komen dulu geng. Ada yang bisa bantu jawab nggak? SND buy itu warna apa adik-adik? Adik-adik. Hijau, merah, hijau. Tuh udah di hijau, merah, hijau kan. Tuh kan? Ini kan juga ada SND nih. Hijau, merah, hijau. Udah ada SND gitu kan. Masa harus dikasih tahu lagi gitu kan? Bang, grupnya mana? Kalian tinggal gabung ke grup. Ada grup diskusi itu gratis. Kalian gak usah bayar-bayar. Kalian gabung aja lah. Telenya nih. di bio gua tuh ada link tele gitu. Karena kalau di TikTok tuh kita rada-rada ya. Gak boleh sembarangan ngomong. Jadi di TikTok itu harus hati-hati. Waduh. Gitu kan. Jadi kalau mau gabung gimana? Kalian tinggal gabung. Ada di tele itu ada. Kalian gabung aja di tele itu. Ada di bio itu ada link tele gitu ya. Ada link tele, kalian gabung aja. Nanti setiap informasi gue info di sana. Oke. Nah, gimana mau dapat pasangan bang? Entry MC terus. Itu bahaya gitu kan. Macam mana gitu? Di market kalah, di hidup kalah juga. Gak bisa masuk bang. Waduh, kok gak bisa? Bisa dong. Oke, gue udah bahas market arahnya sekarang kemana. Ini lihat panahnya adik-adik gitu. Lihat nih panahnya kemana. Udah gue kasih tahu masih tanya lagi kan. Oke. Jadi kalian tuh harus bisa cuan di market, cuan juga di hidup gitu loh. Tapi gampang ya. Kalau kalian di market cuan, otomatis kan duit kalian banyak. Gampang lah, cuan di hidup gampang juga gitu. Lebih easy lah gitu kan. Tapi kalau di market sulit cuan itu, waduh, di hidup pasti sulit juga. Kocak lu banget ya. Di sini kita sembari belajar tapi santai ya, nggak usah tegang-tegang gitu ya. Nggak usah kaku-kaku, trading tuh harus enjoy gitu kan. Apalagi kita baru cuan gitu. Gimana kira-kira? Paham nggak adik-adik? Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Ya realistis aja gitu. Iya kalian misalnya cuan kayak gua nih tadi. Gua tadi cuan lumayan ya 8.000 sekian. Bisa kalian cuan seperti itu. Terus kalian ngelamar gitu kan. Ngelamar siapa gitu kan. Suka-suka kalian lah. Ngelamar siapa gitu. Pasti diterima gitu. Bener gak tuh? Bener gak? Pasti diterima gitu kan. Gak mungkin ditolak gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian datang nih ke rumah yang cewek kan,
Terus ditanya mau ngapain, mau ngelamar gitu kan, bawa berapa, akun send $10. Itu macam mana gitu kan, langsung dibilang pulang katanya. Nggak, itu bercanda ya, itu bercanda aja geng. Itu bercanda ya. Bercanda tuh geng, jangan terlalu serius. Nih kalian lihat nih, running gitu kan, udah gue bilang hijau merah hijau bye gitu kan. Nggak, bercanda aja itu, bercanda gitu kan. Jadi trading tuh harus jelas. Jadi kalau misalnya gini, bang kita profit, alasannya jelas nggak? Jelas gitu ya. Karena apa? Karena trennya lagi nge-buy. Di sini ada SND, di sini ada SND, dikonfirmasi, jelas gitu loh. Oke, paham nggak tuh? Jadi kalau mau menang di hidup, menang dulu di market. Cara menang di market simple, kodenya apa? Kodenya follow Bang Ran. Karena gini ya, gue harus ngomong jujur. Gue tidak akan ngajarin orang itu asal-asalan. Serius, gue akan ngomong apa adanya aja. Suka nggak suka, gue akan sampaikan gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar yang benar-benar, kalian mau benar-benar belajar di market, dengerin gue akan ajarin yang benar. Gue nggak akan tipu-tipu kalian, oke? Setiap apapun gue usahakan kasih gratis. Contoh, kita akan ada seminar di bulan 11. Nanti di bulan 11 itu 11 bulan akhir bulan 11 itu ada seminar, itu gratis. Kalian gak usah bayar. Kalian datang kalau mau bener-bener belajar. Di endorse bang sama broker, nggak ada gitu ya. Gue tidak akan terima endorsean broker gitu ya. Karena gue nggak suka nanti disuruh lot berapa lah, apalah gitu kan. Karena di situ gue pingin edukasi yang benar gitu ya. Kalau mau ikut bayarin bensin doang, itu ngelunjak namanya. Itu ngelunjak, jemput lagi disuruh. Kalian tuh kadang ngotak juga gitu ya, jangan ngelunjak gitu. Udah dikasih hati minta jantung gitu kan. Ini nih calon-calon yang udah pasti ditolak calon mertua. Udah pasti ditolak calon mertua tuh. Kalau gua calonnya begini udah gue bilang pulang, gua bilang. Nah, kemungkinan seminarnya tuh di Jakarta ya. Kemungkinan seminarnya tuh di Jakarta gitu. Jadi kalau kalian mau ikutan, kalian mau belajar, monggo sini belajar bareng. Nanti gua edukasi, gua ajarin cara yang benar, gua ajarin semuanya. Gua kasih tahu trik-triknya, simple, nggak usah ribet-ribet. Dijamin, dipastikan kalian pasti ngerti metode ini gitu ya. Dan kalian nggak perlu lagi gambling-gamblingan di market. Mau kalian trade news, mau kalian trade apapun, kalian tahu alasannya. Oke? Semoga kalian paham penjelasan gua. Kalau tadi ada salah-salah kata, gua minta maaf. Kalian bisa gabung telenya. Kalian bisa gabung grup tele gitu ya. Itu gratis, kalian nggak usah bayar-bayar, kalian gabung aja di bio tuh. Nanti di situ gua kasih tahu cara gabung untuk di grup diskusinya gitu ya. Jadi kalian bisa belajar bareng di sana. Oke. Thank you buat semuanya, thank you. Kalau ada salah-salah kata sekali lagi gua minta maaf. Nanti gua live lagi kalau gua santai. Oke. Bye bye semuanya.